Horas madihita sa luhutna. Oras. Naing masuk mahita tu parminggota sa darion, ima pesta parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus. Jumulot pahohoma diri tabe tapasahat marohata tu debata martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata maredehitasian buku Ede nomor 37 ayat 1 sahat 2. Jongjong Mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo di dok Tuhani, bahenok kudo sogot namo nangirap dohot au hundul di habang saki. Songonau namo nangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, say pargogo imahami makaporsiay anakmu na sasaday, si Pangulo hami, nama naik tu surgo, asa huparohahon hami roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Hudul mahita. Tapuji matuhata maredehita sian buku Ede nomor 30 ayat 4. Rohana
Tabigima patik ni debata di hari pesta parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus sadarion. Imasian Markus 10 ayat 15 sahatu 10 on madidok disi. Jadi ini nama mandok nasida lau mahamu tuliat portibion jami tahun hamu ma barita naulii tunasa natinopa na porsea jala tardidi dapotan haluaon alai na so porseai hona uhum do ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon na hobar tu patiknai ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata maredehita sian buku Ede nomor 100 ayat 5 sahatu onom. Jongjong mahita. Tapaserep marohatta manopoti dosa tatu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na sohatu dosan sitop panasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujolom manopoti dosa nami akan nahuula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naruai. Nang sian pakatayon nami naso ture. Rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alay na torsalsol bagi do hami nuaing. Ala ni i asi maroham di hami. Ale debata nami pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhutna jala suru matodim parbadia tu roha nami be asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tuhangoluan nasora suda na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema baga-bagani debata taringot duha sesaan ni dosatta. Songonondo hatani Jehovah unak ko mabiar ay ahu do siluluhon ho nunga pola hujou goarmo au na punaho hasangapon madi debata na digijang. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhata maredehita sian buku ede nomor 100 sada ayat 4. Tajaha mahatani debata epistel diari pesta parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus sadarion imasian pesalmen ono pulualu ayat walu sahatu 10 sia. Tajaha mamarsikat sore ale debata uju di uluhon ho bangsom uju mangalakka ho di bagasan halongonan ni mutal do tanoon mitei uhud akar langit marudok dibata nanglo sia auni marudok dibata ni Israel udan lomoni roha do di pangusehon ho ale debata jala di pargogoi ho do parjabaranmu na heali jadi dengan madisi akka nabi nangulung muru ho do akana danguli di bata marhiti hiti dengan dibasam martiting matuhani jadi torop situtuma akka boru-boru sibuan barita nauli apogan akka rajani akka parduaan parangan mapurus jadi muru singanan jabu magayihon taban-taban molo mangulon hamu di holak-kolang ni akka parduaan marsinodang dohamu songon habong ni darapati na nilapis dohot perak jalamar sere nagorsing do hole nasida uju di pasera pargogo naso hatudusan akka raja disi motar ma di atas dolok salmon dolok ni debatado dolok basan gok akka pusu do dolok basani wasa saya mangiburu hamu ale akka dolok natibo dopak dolok sio na pinili di bata bahen inganan seingan ni Jehovah di seliling-lilingna maribu-ribu do huretani debata di tonga-tonga nasida do Tuhani hirasinai di bagasan habadiaon rap madok mahita nunga manaik ho tu gijang di taban hodo na hona taban nunga maruli si lehon-lehon ho di tonga-tonga ni manusia nang akan amarbalik asa maringan di si debata Jehovah ima sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Mare de mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada 1-2. Jongjong mahita.
taha tidak ko maha porsiotai, songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiaon, di sandok portibion, rap madok mahita. Au porsia, di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosa, na tumo palangit dohotano. Au porsia, di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau na pinarsilang, na tua tubano toru dung ditanom, na mulak mangolo di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disi maibana pay mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolo dohot na mate. Au porsea ditondi Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolo do sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhata maredehita sian buku ede nomor 443 ayat 1-2 huhut ma tapasahat peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sehat untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Di hari ini kita merayakan pesta kenaikan, mengingat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Pesta perninggotan di hana naik di Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita sangat bersyukur karena ada satu momen penting di tengah-tengah hidup kita, menyaksikan bahwa kuasa Tuhan sungguh-sungguh nyata melalui kesaksian firman-Nya. Oleh karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam minggu peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Apa sesungguhnya yang bisa kita lihat sebagai sebuah peristiwa yang meneguhkan iman kita? Jika kita membaca kisah para rasul pertama ini, yang dikisahkan adalah bahwa Yesus setelah kelahiran, kematian, bahkan kebangkitan, dikisahkan berulang-ulang kali Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit. Nah, di dalam pertemuan itu Yesus ingin meyakinkan para murid dan meneguhkan iman mereka bahwa semua perkataan yang Yesus katakan adalah benar nyata. Namun para murid sepertinya terlena dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu sangat menggelitik jika kita membaca kisah para rasul 1 ayat 6 ini. Pertanyaan murid-murid. Mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Padahal sudah berulang kali Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kenapa mereka masih berpikir tentang kerajaan Israel yang bersifat duniawi itu? Ini menjadi penting bagi kita supaya kita jangan terlena bahwa aktivitas rohani tidak sama dengan spiritualitas hidup kita secara rohani. Kita bisa saja berkegiatan aktif, bahkan mungkin juga mengikut-ikut kegiatan rohani, tetapi itu bukan membangun hidup kita secara rohani jika kita belum berkenalan, berjumpa secara langsung dengan Yesus Kristus. Jika kita melihat murid-murid selama 3 tahun lebih, dari mulai dipilih sampai akhirnya Yesus tersalib, selalu ada komunikasi aktif. Tetapi komunikasi aktif itu belum sampai membuat mereka memiliki spiritualitas yang kokoh untuk meyakini firman Tuhan. Bahkan berita yang ditekankan oleh Yesus mengenai kerajaan Allah masih saja dianggap mereka sesuatu rencana yang belum terwujud. Oleh karena itu pertanyaannya, maukah engkau untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Oleh karena itu jawab Yesus apa? Apakah Yesus mengatakan kepada mereka, "Waduh, kenapa kalian sampai tidak mengerti?" Tidak. Jawaban Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi ada yang namanya kairos, ada yang kronos. Ada waktunya kita, tetapi ada juga waktunya Tuhan. Nah, melalui pernyataan ini Yesus ingin mengatakan waktunya Tuhan tidak perlu menjadi persoalan bagi waktunya kita. Sepanjang kita hidup, dari mulai kita lahir, sudah seberapa lama kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan.
Bagaimana dengan murid-murid? Apakah mereka menikmati hubungannya dengan Tuhan? Sangat menikmati. Tetapi apakah iman mereka bertumbuh sepanjang perjalanan dengan Yesus? Terlihat dari kesaksian ini masih belum. Tetapi Yesus tidak langsung menghukum mereka. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka? Sebagai bagian daripada perjumpaan terakhir antara Yesus dengan murid-murid. Di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu, kita butuh kuasa Tuhan untuk kita mengalami pemulihan dalam hidup ini. Di situasi ekonomi yang sulit saat ini, kondisi penyakit bahkan juga kondisi kesehatan yang sering terganggu. Bahkan mungkin dengan perjuangan kita untuk mempertahankan ekonomi kita serasa tidak begitu menjanjikan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yesus mengingatkan kita, ada kuasa yang harus kita terima supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh semangat, sukacita, bahkan dengan penuh sorak-sorai. Seperti di minggu-minggu sebelumnya, jubileum atau jubilate, ya, minggu sorak-sorai dan minggu kantate, bernyanyi bersukacita kepada Tuhan. Itu adalah bagian daripada kita merayakan kebangkitan Yesus. Namun di saat ini kita ingin merayakan kenaikan Yesus. Lalu Yesus berkata, supaya kita orang-orang percaya bisa berani dan sanggup untuk menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita butuh penyerahan diri. Mohon pertolongan Tuhan, mohon kuasa Tuhan, mohon turun Roh Kudus memimpin hidup kita. Bukan kita yang memimpin kita, tetapi Roh Kudus yang memimpin. Oleh karena itu dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, dalam bayangan para murid, Yerusalem atau sekitar daerah mereka cukup, hanya sampai disitulah berita tentang Yesus. Ternyata Yesus tidak hanya membatasi berita tentang kedatangannya, kuasanya, dan kebangkitannya. Melalui teks ini dikatakan bahwa berita tentang kebangkitan dan kenaikan ini harus disebarkan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, kita melalui kesaksian para murid di dalam Kisah Para Rasul ini, kita harus beranjak dari situasi yang sekarang ini. Mohon pimpinan dan kuasa Tuhan melalui doa, melalui perenungan, melalui firman Tuhan. Jika kita melanjutkan pembacaan ini, maka kita akan melihat setelah Yesus terangkat ke sorga, lalu kemudian murid-murid diingatkan oleh malaikat supaya mereka jangan terperangah atau mereka kagum dan takjub. Seperti kita melihat sebuah atraksi, sirkus. Kita takjub, kagum, tetapi kita tidak memperoleh apa-apa. Seperti itulah yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka. Lalu malaikat mengingatkan, jangan hanya bengong. Ayo lanjutkan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Kembali, lalu mereka berkumpul, mereka berdoa, berseru, memohon sambil menguatkan satu dengan yang lain. Di saat itulah turun Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih, untuk menjadi saksi, sebagaimana tema kita, menjadi saksi Kristus. Untuk menjadi saksi tentunya ada proses. Jika kita mengingat pengadilan, sebuah proses pengadilan, di sana akan ada saksi, ada pembela, ada hakim. Untuk bisa menjadi saksi ada syaratnya. Seorang saksi dalam sebuah perkara, syaratnya yang pertama, dia melihat kejadian itu. Jadi kalau ditanya sebagai saksi, dia nggak lihat, ini nggak pas. Pasti polisi dalam interogasi tidak akan banyak bertanya kalau dia tidak melihat. Yang kedua apalagi, mungkin berbeda jika hanya melihat tetapi tidak mendengar. Jadi jarak jauh begitu. Nah ini butuh melihat dan mendengar. Jadi apa yang dilihat, didengar juga peristiwa kejadian apa. Lalu setelah itu ditanya, dari melihat, mendengar,
Apa yang Anda ketahui tentang peristiwa itu? Ibaratkan sebuah keadaan di jalan tol, mungkin kita di belakang dari mobil yang sedang mengalami kecelakaan atau tabrakan itu, pasti kita akan ditanya oleh polisi, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda ketahui. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa kita bisa menjadi saksi? Karena ada pengalaman. Pengalaman kita secara langsung melihat keadaan itu. Sebagaimana murid-murid sudah punya penglihatan atau melihat, sudah mendengar, sudah mengetahui. Tetapi itu belum cukup. Karena apa? Karena jika itu mengandalkan diri sendiri. Jika kita mengandalkan diri kita untuk mengetahui rencana Tuhan tentang kerajaan Allah, maka kita hanya mampu mengerti secara duniawi. Seperti murid-murid. Oleh karena itu kita diajak memiliki perjumpaan secara pribadi. Ada hubungan yang dekat. Mengetahui dan sekaligus meresapkan apa yang Tuhan sampaikan sebagai pesan agung yang disampaikan melalui murid-murid dalam kitab para rasul ini. Butuh perjumpaan rohani supaya aktivitas kita bukan mengandalkan kemampuan pikiran akal kita, tetapi kita sudah menyerahkan apa yang kita miliki, pengetahuan kita, kesungguhan kita, ketaatan kita dengan mengandalkan Tuhan sebagai bukti kerinduan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menyaksikan sebuah peristiwa tentu tidak terlalu rumit jika kita ada di situ. Ibaratkan jika kita pernah menemukan sebuah rumah makan yang enak, lalu kemudian kita menikmati makanan itu. Suatu waktu kemudian teman-teman kita bertanya ketika akan melewati daerah itu, di mana tempat makan yang enak? Karena kita sudah menikmatinya, pasti kita bisa bilang, oh di sana ada rumah makan Lapo Horas, gitu kira-kira. Lalu kemudian di mana itu? Lalu kita arahkan, kita ajak ke sana, dia nggak percaya. Tapi kemudian kita ajak makan, lalu dia menikmati. Oh, benar. Ternyata mantap gitu. Setelah itu kita berpisah, besok-besok dia akan ajak temannya lagi ke sana karena apa? Karena tempat makan, rumah makan itu enak. Dia sudah menikmati. Kalau kita sudah menikmati hubungan kita dengan Tuhan, maka kita tidak akan kesulitan untuk menyaksikan siapa dia, Tuhan, juru selamat hidup kita. Dalam semua proses hidup kita, baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesulitan ekonomi, dalam keadaan putus asa, bahkan dalam keadaan keberhasilan dan kesuksesan, jika kita mengetahui di sana Tuhan bekerja, bahwa di dalam segala pergumulan kita, Tuhan hadir. Tuhan berkata bahwa aku tidak akan memberikan pencobaan jika tidak melebihi kemampuanmu. Oleh karena itu jika kita diberi pencobaan, kita harus lihat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang akan sanggup untuk memampukan kita untuk menjalaninya, melewatinya, bahkan mengambil makna dari peristiwa itu. Sehingga makna dari peristiwa itu bisa kita saksikan. Nah, ini yang menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah dunia saat ini. Menyaksikan Kristus bukan untuk kebutuhan kita, tetapi supaya semua orang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang tidak bisa tidak, di akhir zaman nanti, bahwa Yesus sudah berjanji akan datang. Dan tidak akan ada lagi orang yang menentang. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan segala kuasa, hormat, kemuliaan, pujian diserahkan kepadanya di Wahyu 4 dan 5. Bahkan tidak ada lagi kuasa, baik di bumi maupun di sorga, bahkan di bawah bumi, semuanya sudah diserahkan. Karena apa? Karena bukti ketaatan Yesus sudah nyata untuk menyelesaikan misi Allah bagi dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, apa tugas kita? Tugas kita tetap percaya, mengingat bahwa apa yang sudah dialami dan dituliskan dalam Alkitab ini benar-benar ada nyatanya. Bahkan ketika kita ingin bergumul dengan pergumulan kita, mengandalkan firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab, itu sungguh mampu menguatkan iman kita untuk terus berjuang bersama Tuhan. Jika kita mengingat khotbah di minggu sebelumnya, bahwa kita tahu Petrus yang pada masa itu berjalan ke Lida,
lalu kemudian ada orang yang sakit yang namanya Eneas, lalu dengan mengandalkan nama Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, Eneas bangkitlah. Dia bangkit. Dan di kota Yope, Yesus menyatakan kuasanya melalui Petrus juga membangkitkan Tabita atau Dorcas dari kematian. Artinya Bapak Ibu, bahwa itu benar nyata, bahwa Yesus yang mati, bangkit dan naik ke surga, dan akan datang pada hari yang kedua atau pada hari kemudian. Artinya itu janji yang sudah benar-benar nyata. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga ini sebagai sebuah keyakinan bahwa kita yang menerima Yesus, suatu waktu kita akan ikut di dalam peristiwa kenaikan ke surga? Orang-orang yang percaya di dalam Yesus setelah dia mati, maka kemudian dengan kuasa Tuhan dia akan dibangkitkan. Tentu kita harus meyakini janji Tuhan itu, bahwa yang pertama, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Dan oleh karena itu, berserulah kepadanya. Dalam teks ini dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Artinya, kita merelakan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang kedua, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya sudah dijamin oleh Tuhan. Tidak lagi akan mengalami kebinasaan. Jika semasa hidupnya dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sepanjang hidupnya dia diberikan waktunya untuk bersaksi akan pertolongan Tuhan tersebut, maka dia adalah orang-orang yang sudah mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Yang ketiga, Yesus benar-benar dimuliakan. Buktinya Yesus terangkat ke surga. Yang keempat, Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Yesus berjanji akan memberikan kepada setiap orang yang percaya rohnya, Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk menopang, untuk menolong kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tentu itu bisa kita kerjakan melalui apa? Melalui doa, melalui firman yang kita renungkan, melalui ketaatan kita untuk melayani Tuhan. Bahkan bukan hanya di rumah ibadah, tetapi dalam kehidupan kita, kita bisa bersaksi. Biarlah bersaksi menjadi gaya hidup dalam hidup kita. Kita bersahabat menyaksikan Kristus, bukan dengan berdebat atau bahkan berdemonstrasi, tetapi dengan bergaul, menunjukkan hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan menjadi kesaksian dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Jika kita bekerja sebagai bagian daripada bagian medis, mari kita saksikan bagaimana Tuhan menolong semua orang yang berseru-seru kepadanya. Biarlah melalui kesaksian-kesaksian ini kita bisa menyaksikan bahwa dalam hidup kita ada jaminan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Benar nyatanya bahwa melalui kesaksian firman Tuhan, khususnya dalam kitab para rasul, Tuhan menuntun kami untuk berjalan melangkah di tengah-tengah perjalanan hidup kami mengandalkan Tuhan. Sebagaimana para murid memohon supaya Tuhan membukakan pengertian kepada mereka, supaya mereka bangkit dari pola pikir manusiawi, tetapi mereka mengarah kepada pola pikir yang bersifat surgawi. Yaitu Allah menginginkan supaya kami hidup secara spiritual iman yang bertumbuh, berakar, berbuah, dan menyaksikan Kristus. Sebab bukti daripada hidup kami yang beriman, kami menyaksikan Kristus dimanapun kami berada. Dialah firman-Mu yang kami dengar, itu menguatkan kami semua. Demikian juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang menyaksikan pelayanan rekaman ibadah ini, boleh Tuhan juga memberkati, sehingga semua kami, dimanapun kami berada, menikmati sukacita bersama Tuhan. Semua jemaat Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani melalui Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini, Tuhan perlengkapi. Sehingga berita Injil Yesus Kristus yang naik ke surga itu benar-benar kami amini dan kami hidupi dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Maredde mahita huhutma tapasahat peliatta. Maredde mahita sebuku ede nomor 355 ayat sada sahat rodi ayat 2. Jongjong mahita. Tatangya koma peliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo na denggando nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hamima siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabiwab na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu parhasya kami pilihanon. Pati bulukon harajaumu di tonga-tonga ni uriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang na hundul di siamun ni debata hasangapon doh tamuliaun madiho rudi saleleng ni leleng na marlas ni rohado hami nuaing ala naung monang ho jala di pabakit debata ho gabe raja di atas ni saluhut halonganga dusude dalammu ai di patu toru hodo dirim tu toru ni saluhut alai gabi tumiboho sian sasude jala maruli goar asalopit saluhut ulu ni tot lahomar sobbatu ho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung ukap diukap ho dalan tu Banua Gijang gabi situan ni malim ho na mangodihon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasianganon paima marpungu hami tu labungmu sai pasaut ma bagabagam tu akka suruammu lehon tu nasida sahala dohot hagugun
sian banua gijang, asa mulia guarmu di Portibion. Sai ajari ma aka partohonan di huriam, asa hobartulo meniroham aka aturan pami sangon dohot panugu-nuguon naniatur honna sida di huriam. Sai gugumi jala pareta ma huriami di tonga ni tano batakon, asalam rarat jala monang huriami. Lehon habis taran sian banua gijang tu aka iduk nami, tu aka padita guru dohot tu aka situa, asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjong harajaumu di bagasan rohanami, asa marhiras ni rohahami mangului dohot mangihutoko, pahot marohanami tuho, asa huta dikok kami mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami. Sai paian mahatam dohot dame di huriam, asa huingot hami, ndada hasianganon inganan nami, alai di banua gijang di labung mido. Sai ramoti ma namang gonggomi hami, dohot raja, dohot suruan na pinabakitna. Lehon tu nasida habis taran sian banua gijang dohot uduk niroha, asa dohot nasida mangului paretam. Pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen, sai homa dongan nami jumpa parpunguan di gereja, di pasikolan, nangpe di bagas nami be. Sailam lokangi masian hami dosa do sudi napa sorat hami di hasianganon, asalam malungun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai. Amin. Ali amanami na di banua gijang, sai pinorbadia ma guarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malo meniroham di banua tongaon songon di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sisa ma dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangako. Jalahamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur hon madamena tuton di munabe. Amin. Selamat pesta parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memasuk-masuk kita saluhutna.